Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20. Berdoa supaya biar Indonesia nggak kena sanksi, tapi malah dapat kayak turnamen-turnamen. Indonesia tampil heroik, takkan mudah menyerah, takkan lengah. Kita terus menekan. Kita di belakang Garuda. Timnas Garuda bertemu lawan berbahaya. Timnas Garuda tetap RI rugi triliunan dibatalkannya Piala Dunia U20, sepak bola dalam negeri kembali bergejolak. Belum selesai urusan Kanjuruhan sekarang Indonesia terancam batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan bisa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Huru-hara ini bersumber dari sikap politik beberapa pemimpin daerah terkait kedatangan tim Israel yang dicampur dengan olahraga. Undian Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar pada tanggal 31 Maret pun dibatalkan, muncul kekhawatiran turnamen juga akan batal diselenggarakan di Indonesia, akibatnya Indonesia terancam terkena sanksi berat dari FIFA. Yoyo Sukawi pada Juli tahun 2020 mengatakan saat masih menjadi komite eksekutif PSSI, bahwa pemerintah mengucurkan dana sebesar 400 miliar rupiah untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia. Kemudian pada Juni tahun 2022 Zainuddin Amali saat masih menjabat sebagai Menpora meminta tambahan dana 3 triliun rupiah dari pemerintah untuk pengembangan olahraga, di mana sebesar 500 miliar rupiah untuk persiapan Piala Dunia U20. Selain itu Kementerian PUPR turut menyuntik dana sebesar 314 miliar rupiah untuk renovasi stadion ditambah 175 miliar rupiah pada bulan lalu. Jika suntikan dana tersebut direalisasikan untuk belanja modal penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023, maka kerugian modal mencapai 1,4 triliun rupiah. Tiga belas tokoh dan organisasi yang menolak Israel main di Piala Dunia U20. FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023 malam WIB. Salah satu alasan FIFA mengambil kebijakan ini adalah munculnya gelombang penolakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh dan atau organisasi terhadap timnas Israel. Seperti diketahui, Israel menjadi salah satu peserta Piala Dunia U20 yang semula rencananya akan dihelat di Indonesia. Akan tetapi, beberapa orang dan organisasi menolak sebagai bentuk solidaritas mereka kepada Palestina. Israel merupakan penyebab Palestina menderita sejak beberapa tahun terakhir. Dua di antara penolakan datang dari Gubernur Bali, Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut ini adalah 13 tokoh dan atau organisasi yang menolak timnas Israel di Piala Dunia U20. 1. Gubernur Bali Iwayan Koster. 2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. 4. Partai Keadilan Sejahtera, PKS. 5. Partai Amanat Nasional, PAN. 6. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 7. Boycott, Divestment, dan Sanction, BDS. 8. Indonesia Medical Emergency Rescue Committee, MERC. 9. AXO Working Group, AWG. 10. Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, KISDI. 11. Aliansi Solo Raya 12, Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. 13. Masa FPI, Alumni 212, GNPF, di lain pihak. Penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023, antara dilema politik dan kemajuan sepak bola Indonesia. Kehadiran timnas Israel dalam kompetisi Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia kini menuai polemik. Pasalnya, kesebelasan The Blues and White tersebut mendapatkan penolakan untuk berlaga di Indonesia.
Perlu diketahui, Israel lolos ke ajang ini melalui cara yang sah dan sesuai aturan di babak playoff zona Eropa sehingga anak asuh Ophir Haim itu berhak berlaga di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Anehnya, penolakan terhadap Israel ini muncul menjelang pengundian pembagian grup Piala Dunia U20 di Bali pada tanggal 31 Maret tahun 2023 mendatang, yang membuat fase drawing grup terpaksa dibatalkan FIFA karena alasan keamanan. Penolakan tersebut mencuat usai Gubernur Bali Wayan Koster, yang secara tegas menolak timnas Israel masuk ke Pulau Bali, dengan alasan yang terbilang improvisasi. Koster mencoba mencampur urusan politik dengan sepak bola lewat langkah akrobatiknya. Pembatalan ini pastinya menjadi pukulan telak bagi PSSI yang sejatinya sudah siap menggelar ajang yang akan digelar pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. PSSI lantas mempertanyakan ulang kenapa terjadi penolakan kepada Israel baru-baru ini. Sejauh ini alasan paling mengemuka, yang bisa dipahami banyak masyarakat soal penolakan keikutsertaan negara ini yakni konflik politik Israel dengan Palestina, mengingat Indonesia selama ini menjadi pendukung garda depan pendukung Palestina sebagai negara berdaulat. Kendati demikianlah, PLT Menpora, Muhadjir Effendi menyebut kalau Erick Thohir akan melobi FIFA demi jadinya Piala Dunia U20 di Indonesia. Isu keikutsertaan Israel masih jadi polemik. Piala Dunia U20 2023 sejatinya akan berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni Indonesia sebagai tuan rumahnya. Berbagai persiapan telah dilakukan dan FIFA juga sedang menginspeksi stadion-stadion untuk persiapan terakhir. Apa daya, isu keikutsertaan Israel U20 jadi polemik. Ada gelombang yang menentang Israel datang ke tanah Indonesia terkait konflik negara tersebut dengan Palestina. PLT Menpora Muhadjir Effendi menyebut kalau Indonesia belum menyerah untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menurutnya, Ketum PSSI, Erick Thohir akan terbang ke Zurich alias ke markasnya FIFA di Swiss demi melobi langsung dan meredakan isu yang ada. Belum sampai situ. Pencoretan sebagai tuan rumah Red, masih ada pembicaraan. Usai mengikuti rapat RUU Kesehatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27/3, seperti dilansir dari CNN Indonesia, saya rasa Pak Erick akan ke Zurich untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA, ini belum level tertinggi. Kemarin baru salah satu perwakilan PSSI yang ketemu, sambungnya.